Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 26 Desember 2022 bersama saya Mesya Marsabesi. Dan Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Gelombang pasang di kawasan Pantai Air Salobar, pengendara motor wajib berhati-hati. Gelombang setinggi 4 meter hantam talut sepanjang Pantai Air Salobar, Jalan Dr. Malaiholo, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 2 siang di lokasi terlihat gelombang tinggi tersebut menghempas hingga ke jalan raya. Sejumlah pengendara motor pun terpaksa menunggu hingga gelombang berhenti baru melewati jalan tersebut. Bahkan mobil yang memaksa melintas pun turut terkena air laut hempasan gelombang. Seorang warga sekitar mengatakan jika gelombang ini baru terjadi sekitar 1 jam yang lalu. Lanjutnya, selain air laut yang terhempas hingga ke jalan raya, gelombang tersebut membawa serta pasir dan kerikil. Jadi pengendara roda 2 harus berhati-hati. Tribuners, jelang akhir tahun Pelabuhan Tulehu ramai pemudik tujuan Masohi. Menjelang akhir tahun 2022, Pelabuhan Tulehu ramai penumpang tujuan Masohi, Maluku Tengah. Menurut petugas loket tiket, lonjakan penumpang sudah terjadi sejak H-3 Natal. Peningkatan sudah mencapai 80%. Jadwal pemberangkatan sendiri 2 kali dalam sehari untuk jenis kapal cepat, yakni pukul 9 pagi dan pukul 4 sore. Sedangkan kapal jenis feri 1 kali sehari pada pukul 2 siang. Adapun harga tiketnya kapal feri Cantika 99B sebagai berikut. Penumpang umum Rp105.000 per orang, kendaraan roda 2 Rp140.000, kendaraan roda 4, penumpang Rp525.000, kendaraan roda 4 barang atau pick up Rp550.000, kendaraan roda 6 Rp766.000, kendaraan roda 6 atau truk besar Rp1.018.000. Dua minggu tak diangkut, sampah di Pasar Mardika, Kota Ambon menggunung. Kawasan Pasar Mardika, Kota Ambon dipenuhi sampah yang menggunung, bahkan mengular sepanjang 1 km dan meluber ke ruas jalan. Diakui Man, salah satu pedagang saat diwawancarai tribunambon.com Senin 26 Desember 2022. Sampah tersebut sangat mengganggu kenyamanan. Sampah tersebut katanya sudah 2 minggu tak diangkut petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon. Man mengatakan Tribuners sebelumnya petugas selalu membersihkan sampah tersebut setiap harinya. Namun pasca kebakaran di Lorong Tahu Mardika, Jumat 9 Desember 2022 lalu, belum ada petugas yang datang mengangkut sampah. Hal ini membuat jalan di kawasan tersebut sangat sempit karena sudah meluber ke badan jalan. Tak hanya itu Tribuners, sampah tersebut juga membuat bau cukup menyengat. Lanjutnya, melihat sampah yang banyak menumpuk di area tersebut membuat pedagang yang membersihkan puing-puing lapak yang terbakar beberapa waktu lalu memilih menyewa truk untuk membuang sampah langsung ke tempat pembuangan akhir. Dia berharap agar pemerintah secepatnya untuk membersihkan sampah di sini, apalagi sudah sangat banyak.
pembersihan sampah yang di atas lahan sini itu ketong mandiri. Ketong secara gotong royong, ketong sewa oto, ketong kasih bersih untuk ketong jual sementara. Untuk sampah di bawah sampai hari ini belum ada dari Pemkot untuk mengangkut sampah-sampah itu. Jadi ketong sih bisa bilang apa-apa karena sampah itu akan dibawa. Memang ditambah sampah, tapi sudah terlalu menumpuk. Tapi untuk sampah kebakaran yang ada di sini itu rata-rata ketong swadaya untuk angkut, ketong buang sendiri. Ketong sewa di sana sendiri. tuh mengganggu Bukan mengganggu, secara generasi bisa lewat sampai hari ini model kayak begitu. Bukan mengganggu saja, sampai menumpuk begitu, supaya gunung gitu. Kira-kira sudah berapa bulan itu yang angkat? Dari mulai kejadian sampai hari ini. Dari mulai kejadian sampai hari ini, sampai itu menumpuk begitu. Ini sampah itu bukan sampah yang dari kebakaran. Itu sampah pembuangan dari pedagang. Tapi belum diangkat ya sampai saat ini? Belum diangkat sampai hari ini. Tapi kalau sampah-sampah yang kebakaran, rata-rata ketong sudah swadaya, ketong angkut sendiri. Ya ketong sih tahu itu urusan Pemda untuk pembersihan. Ya. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Jual kue kering Ratu Manan raih omset puluhan juta. Rezeki pedagang musiman memang tidak asal-asalan. Pedagang kue kering salah satunya yang kecipratan sejak memasuki Desember. Orderan kue kering sudah mulai ada. Dan terhitung H-7 Natal, pesanan membludak. Salah seorang pedagang kue kering Opin Ratu Manan mengaku sudah terjual lebih dari 1.000 toples. Dengan harga per toples Rp60.000 ukuran 500 gram, diakuinya Tribuners omset hingga puluhan juta. Opin bersama keluarganya sendiri melapak di depan swalayan Indojaya, Jalan Ian Pais, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sejak melapak, pembeli cukup banyak dan puncaknya pada H-3 hingga H-1 Natal. Kue kering menjadi jualan utama mereka. Di samping itu, mereka juga menjual berbagai jenis kue basah, kacang-kacangan, dan juga salad buah. Terdapat beraneka rasa dan bentuk kue kering, di antaranya nastar, kue kenari Belanda, mete jambu putih, mete jambu coklat, tarcis cengkeh, stik coklat, korek api, kastengel keju, rambutan warna dan coklat, keju coklat, putri salju, bola-bola, wijen, dan juga kue bawang. Sedangkan kue basah yakni brownies coklat seharga Rp150.000, lapis keju seharga Rp115.000, kue zebra Rp140.000, dan bruder sageru Rp140.000. Kemudian untuk kacang-kacangan dijual Rp55.000 per toples. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 3:30 sore, warga silih berganti membeli kue yang dijajakan. Bahkan beberapa kali terjadi kemacetan akibat pembeli yang parkir di sisi jalan. Para pedagang kue akan berjualan sampai pada tanggal 31 Desember 2022 nanti. Ini kakak Justin. Kita ke berita terakhir, Tribuners, dari Kabupaten Maluku Tengah.
Pedagang kue di Kota Masohi panen rejeki jelang Natal. Perayaan Hari Natal akan tiba pada 25 Desember 2022. Semarak Natal tak hanya pada pohon Natal dan pernak-pernik, namun kue kering dan kue bakar juga ikut memeriahkan perayaan di setiap Natal. Sehingga penjual kue mendapatkan berkah setiap tahunnya. Seperti Yana, pembuat kue di warung Pujasera Kota Masohi, Maluku Tengah ini, ia ketiban rezeki setiap perayaan Natal. Menurutnya setiap tahunnya dalam perayaan Natal, banyak yang mencari kue untuk meramaikan meja hidangan di rumah. Ia mengaku penjualan kue sudah sangat laku seminggu menjelang Natal. Sehingga lanjutnya, dalam sehari dia bisa membawa pulang omset sebesar 3-4 juta rupiah. Terlebih di hari ini, di mana puncak perayaan Natal akan berlangsung, dia memperkirakan sedikitnya sudah ada sekitar 5 juta yang terkumpul. Harga kue yang dijual pun sesuai. Oh, yang besar-besar saja. Bersama kue besar. Kakak boleh dijelaskan jenis kue apa saja? Kue roll, zebra, ada brownie. Zebra ini 170, 5. 175. Ini 100.000, ya. Kalau yang potongan begini 35.000. 35.000 saya potong. Kalau yang ini 40.000. 40.000 ini kue apa? Roll cook. Ah? Roll Roll gulung. Roll gulung. Ada kue apa lagi? wabi. Enggak. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 26 Desember 2022. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.